Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua cuy? Semoga sehat-sehat selalu ya cuy. Semoga panjang umur murah rezeki. Terus buat lamaran pekerjaan kita yang masih nyangkut di pos security, semoga cepat diambil sama HRD ya cuy. Jadi kebanyakan tuh bukan karena security-nya gitu, bukan karena dibuang gitu ya. Karena kan kebanyakan isu-isunya gitu. Tapi ya karena emang belum ada lowongan cuy. Kalau ada lowongan pasti HRD-nya atau orang manajemen dari perusahaannya pasti datang langsung ke pos ngambil ngambil lamarannya cuy. Oke. Jadi hari ini aku masih bahas tentang seputaran pekerjaan. Salah satunya di inilah ya, di bidang aku lah ya, bidang security atau bidang satpam. Jadi ada yang komen cuy di WA. Ada yang komen di salah satu video short aku yang kemarin juga sama, karena di situ yang paling banyak menurut aku cuy. Jadi di situ ada yang komen dia udah kerja sekitar 3 tahun, terus UMR, UMP itu tiap tahun kan berubah cuy, nambah malahan kan. Tapi gaji dia masih tetap 1,9 jutaan. Sedangkan dia bilang di situ sementara UMP-nya sekitar 3 juta berapa gitu, 3 juta ya sekian lah. Tapi udah 3 tahun nggak berubah-berubah cuy. Ya itu salah satu yang pernah aku alami juga lah ya. Selama aku bekerja di bidang security udah pasti aku udah pernah mengalami lah. Banyak lah pasti orang yang ngalami kerja kayak gitu cuy. Ini apa sih yang gigit cuy, banyak kali sih cuy. Udah pasti banyak yang ngalami kayak gitu. Salah satunya aku kebetulan aku pernah ngalami yang kayak gitu cuy. Jadi kerjanya 12 jam tapi nggak sesuai cuy, dibayar sekitar ya itu hampir sama lah, kurang lebih hampir sama kayak yang di komen abang itu tadi lah. Jadi gini cuy, jadi di dunia pekerjaan apalagi ya di security lah salah satunya ya, itu ada namanya salah satu outsourcingnya yang masih belum BUJP gitu loh, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Belum ada yang pakai itu. Sebagian ada yang belum pakai itu cuy. Jadi kita juga harus pandai memilih-milih lah ya pekerjaan gitu. Bisa dilihat dulu ini PT-nya atau yayasannya, sourcingnya itu udah ada BUJP-nya atau belum gitu loh. Kalau yang belum ada BUJP itu biasanya cuy memang suka-suka mereka aja. Itu kebanyakan sih kayak di hotel itu masih belum ada itu. Di hotel, di mall atau di perumahan ya yang sejenis kayak gitulah cuy. Itu biasanya jarang sourcing yang ada BUJP-nya. Jadi mereka suka-suka mereka aja, makanya gaji ya suka-suka mereka aja lah pokoknya cuy. Nah kalau yang BUJP, perusahaan yang ada BUJP, salah satunya yang punya BUMN misalnya gitu ya kan, kayak punya aku, itu pasti sesuai sama undang-undang lah ya, undang-undang berapa gitu aku kurang ngerti juga ya. Itu pasti sesuai sama mengikuti UMP, UMK setempat, itu udah pasti itu cuy. Kalau yang ada BUJP-nya itulah bisa dibilang perusahaan yang jelas gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai juga lah memilih cuy. Dan aku juga masih miris dengar masih miris dengan kejadian kayak gitu cuy sebetulnya. Kok bisa gitu, kok masih ada perusahaan yang sanggup gitu loh membayar gaji tapi nggak sesuai dengan pekerjaan orangnya cuy. Apalagi orang kerja dari pagi sampai malam
ya 12 jam lah ya, terutama yang untuk 12 jam itu harusnya 4 jamnya itu dihitung lembur cuy, setahu aku ya cuy. Ya yang jelas kita nggak bisa nuntut juga sih, susah mau nuntut karena mereka memang nggak ada BUJP-nya juga. Ya susah sih menurut aku cuy kalau dituntut, apalagi kalau kita lagi butuh juga ya kan, lagi butuh ya, kerjaan cuma itu yang bisa kita kita masuk gitu loh. Ya sementara ya itu dulu lah. Jadi saran aku sih untuk yang komentar kayak gitu, yang mengalami kayak gitu ya, sebisa mungkin kalau kalian gimana ya, kalau kalian mungkin masih makan dari gaji di situ, belum ada dari penghasilan yang lain ya, sebisa mungkin ya pertahanin aja dulu. Tapi kalau memang udah mentok sih, misalnya aku pernah di posisi kayak gitulah coy, kalau misalnya udah mentok ya kalian memang harus berani untuk keluar coy, harus berani keluar di zona nyaman sih, harus, karena ya rezeki nggak ada yang tahu lah coy, pasti ada aja lah, apalagi kalau kita mau berusaha gitu loh. Jadi kalian bisa bisa coba ngelamar di tempat yang lebih terjamin lah untuk masalah gaji ya gitu. Coba misalnya yang lebih jelas itu kayak di bank misalnya, terus di mana lagi ya, ya di bank, terus misalnya di PT, perusahaan-perusahaan yang kalian, ya pokoknya kalian bisa ngulik lah, daerah kalian lah yang tahu daerah kalian gimana gitu situasi pekerjaannya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang nggak ada BUJP atau yang abal-abal lah bisa kita bilang kayak gitu ya, itu biasanya mereka nggak ada nyediain yang namanya kontrak sih. Kontrak bisa kalau aku perhatiin jarang ada sih cuy, tapi nggak tahu lah ya, di beberapa perusahaan siapa tahu ada. Terus kayak BPJS itu jarang ada, hampir nggak ada sih. BPJS kesehatan, BPJS ketenaga kerjaan itu nggak ada cuy. Terus mau tanggal merah pun kalian hari lebaran itu nggak ada sama sekali cuy, nggak ada hitungannya. Penting kalian kerja 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 kerja, udah di situ gitu. Kalau kalian mau resign ya udah resign, itu kalau di sana cuy, nggak ada uang apa sih. Dan biasanya kalau misalnya akhir kontrak itu ada lagi uang apa sih, sorry cuy aku ngupil, uang kalau sekarang namanya uang apa ya, uang ya pokoknya uang akhir kontrak gitu, itu biasanya ada, harusnya ada. Kayak aku tuh biasanya ada tuh, setiap kita habis kontrak terus nyambung lagi, nah itu di akhir kontraknya itu harus dibayar tuh. Itu bisa sekitar, ya pokoknya gaji pokok kita itu dikeluarin 1 bulan biasanya cuy. Bahkan kalau yang udah lama itu bisa jadi 2 bulan gaji cuy. Itulah enaknya kalau perusahaan-perusahaan yang BUJP yang inilah, yang mengikuti undang-undang lah cuy. Itulah enaknya kalau perusahaan yang mengikuti undang-undang. Tapi kalau yang enggak, jangan harap kalian mau dapat kayak gitulah pokoknya sih, susah. Ya di situ kalau yang nggak jelas itu ya biasanya ya udah kalian kerja aja udah. Cuti, bahkan aku beberapa minggu yang lalu dapat kabar kawan aku nikah. Terus dia untuk cuti nikah aja nggak ada cuy, kalian bayang, nggak ada toleransi sama sekali. Ya udah libur kalian aja, nggak ada ya sumbangsih atau apa gitu, nggak ada gitu loh. Ya udah, mereka nggak mentingkan kepentingan kita, yang penting kalian kerja aja udah. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang kayak gitu miris ya aku dengarnya cuy. Masih ada perusahaan-perusahaan kayak gitu yang cuma mentingkan uang masuknya gitu loh, uang masuk lah namanya. Kenapa aku bilang uang masuk ya, karena mereka ngambil uang dari hasil kerja kita cuy, mereka potong lagi. Itulah perusahaan-perusahaan
ya gitulah, abal-abal lah bisa dibilang. Jadi untuk abang yang komen itu harus berani lah bang ya. Kalau memang dari situ uang makan abang belum bisa nyari kerjaan, ya pertahanin aja dulu, tapi disambilkan nyari pekerjaan lain. Tapi kalau yang kayak aku bilang tadi, kalau emang udah mentok, udah nggak tahu lagi harus gimana, memang udah parah kali di situ, ya abang harus berani keluar di zona nyaman sih. Harus tinggalkan kerjaan-kerjaan yang kayak gitu. Nggak akan berkembang bang kalau di perusahaan kayak gitu. Mereka nggak mentingin kita, ingat itu bang. Mereka nggak mentingin kita sama sekali. Mereka ya udah, penting kita kerja udah. Mau kita kerja berapa tahun pun nggak bakalan ada itu cuy, di situ nggak bakalan berkembang. Oke, jadi itu aja cuy curhatan aku. Bukan curhatan ya sebagian curhatan. Jadi itu aku ngebalas komentar abang yang ini sih, yang di video aku, video short. Semoga abang bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus lah ya, sesuai sama ininya lah, sama undang-undangan, sama kebutuhan kita lah cuy. Kalau gaji segitu ya kacau lah di zaman sekarang, apalagi kita hidup di kota misalnya, yang itu lebih nggak kemakan lagi sih. Oke, saya doakan abang dapat pekerjaan yang bagus secepatnya gitu. Oke, thanks for watching bro. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk sementara kita nggak react dulu karena ada masalah teknis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.